Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pasar dan sobat bediler. Perkenalkan, ini senapan pasar karya saya sendiri. Saya desain sendiri dengan konsep bullpup namun taktikal, basic uklik, ringan dan sangat compact, senyap. Jadi dia juga dipadukan dengan peredam. Dan ini perlu diketahui bahwa ini dia materialnya ya bisa dikatakan 60-70% itu 3D printing. Dia full cover 3D printing, handle 3D printing, chamber depan 3D printing, bopor 3D printing, wrist rush juga 3D printing, mounting untuk peralon dan peredam ini juga 3D printing, daleman dari peredam juga 3D printing, trigger juga 3D printing, mekanisme picunya di sini juga 3D printing. Saya lebih menggunakan 3D printing dalam segala hal. Kebetulan saya kerjakan proyek ini selama mungkin sekitar hampir 4 bulan lebih, ya mungkin hampir 5 bulan, dari belajar programnya sampai desainnya sampai eksekusi atau produksinya itu memakan waktu sekitar 6 bulan total, 5-6 bulan begitu. Di sini saya mau perkenalkan basicnya. Dia itu chambernya chamber sharp trigger dengan grendel, lalu mekanisme kokang itu biasa saja. Nah, mekanisme dari picunya itu dia menggunakan ini penghubung jeruji sepeda. Dan konsep dari senapan ini sebenarnya sih dari PCP Jawa atau ya standar sih, standar ya, PCP standar, bukan PCP yang full CNC atau mungkin dengan camper dengan material dural sama sekali. Dan dalamnya ini full stainless, dalemannya mulai dari tabung sampai manometer ada di sini. Manometernya di dalam gini, nggak begitu kelihatan, yang penting ada ketika nyervis itu, jadi kita bisa tahu tekanan udara. Lalu rumah valve-nya juga stainless, hammer stainless, per hammer stainless, as dari hammer stainless, valve-nya juga stainless, hampir stainless semua kecuali chamber. Memang saya pengennya itu basicnya itu sub trigger, uklik. Saya pengennya itu ringan, bullpup, senyap, pendek, compact lah, compact. Terutama di ringan sih, karena ketika masuk hutan itu sangat berpengaruh. Beratnya dari sebuah unit itu sangat berpengaruh pada efektivitas kita buat masuk hutan. Kalau masuk hutan barangnya panjang, itu akan sangat mengganggu sekali dan kita akan sangat kelelahan. Lalu di sini mau saya kombinasikan dengan night vision. Di sini saya kombinasikan dengan night vision. Nanti di video berikutnya lah saya kasih tunjuk night visionnya. Juga itu saya modifikasi dari night vision handycam biasa, lalu saya jadikan rel, saya jadikan tele. Dia night visionnya gabung dengan red dotnya itu saya pakai red dot yang kecil, kan red dot yang besar agak kurang tepat menurut saya. Lalu coupler stainless, apa lagi ya, ini saya bikin sendiri ya, saya desain sendiri, cuma bisa bikin senyaman mungkin. Ketika kita gunakan itu dia bisa ready, steady, dan fire-nya itu cepat. Karena kalau sandang
atas dan bawah itu sangat berpengaruh ya. Ketika kita ngelihat sasaran itu masih harus menurunkan dulu, baru ready, steady, lalu fire-nya itu kelamaan. Kalau model taktikal gini kita sudah steady, tinggal ready dan fire saja, sangat gampang, sangat cepat, dan sangat ringan. Bebannya mungkin sekitar 2 kiloan, 2,5 kilo lah, 2,5 kilo ini guys. Lalu ini hasil 3D printingnya dari popornya saya niru Corsipi, produk Corsipi yang biasanya popor impor itu, cuman nggak saya kasih dudukan untuk sandaran TV, nggak saya kasih. Dia desain bagian atasnya blend sama chamber subwoofer sesuai bentuknya. Itu aja saya kombinasikan dengan itu. Lalu di sini ada penahan popornya. Jadi ketika popor dimasukkan itu dia terkancing di sini. Ini menahan popor. Gitu. Nih, saya beri nama senapan ini Neo Tiger. Gitu. Panjang total hanya sekitar 109 ya, 109 sampai 110 panjang total. Yang terpenting di sini tuh tali sandangnya dia bisa sandang samping biasa, tapi juga bisa sandang taktikal. Jadi di sini desainnya saya kombinasikan seperti ini. Nah, gini bisa disandang biasa, misalkan mau ini toh jarak-jarak dekat atau apa, nyantai bisa juga taktikal, karena di sini saya kombinasikan dengan ini pengait dari Makbul yang kecil ya, yang kecil, jangan yang besar ya, yang kecil. Yang besar tadinya sudah saya coba, ternyata yang lebar itu ternyata terlalu banyak makan tempat begitu, dan enak sih menurut saya. Dia praktis ketika mau nembak. Jadi misalkan kita mau jalan agak jauh, dia ringan. Dan kalau sudah mau nembak, ini tinggal dilepas di sini. Nah, ini ditarik, disesuaikan dengan kebutuhan. Sudah mau nembak di spot, tinggal bidik dia, enak gitu. Jadi ini yang paling tepat dan efektif dan efisien lah, kira-kira begitu. Lalu ini 3D printingnya desain sementara, cetakan sementara, nanti mau saya persempurnakan lagi karena dari jenis filamennya berbeda dan menyebabkan hasil yang gak sama. Dia agak kasar sedikit karena warnanya matte tuh. Ternyata yang bagus itu yang gloss, lebih hitam dia. Kalau matte agak lebih ke abu-abu sedikit, 0,5%, 5% lah, lebih kurang gelap 5%, 10% sampai 5%. Lalu hasilnya juga kurang halus, tapi saya sudah menemukan untuk kalibrasi proses pencetakannya yang sekiranya dia mendekati sempurna, perfect, hampir perfect. Oke, untuk roll pipa peralonnya memang harus panjang karena menyesuaikan dengan peredamnya panjangnya 26, jadi dia sangat panjang sekali. Begitu. Saya main di kaliber kecil dan bukan kaliber, istilahnya saya main di jarum kecil sama jarum agak lumayan lah, 6 mili. Jadi tujuannya kalau untuk di
kali. Itu saya menggunakannya kecil. Kalau misalkan di laut atau mungkin di tempat-tempat yang butuh kedalaman itu saya main di 6. Ini kecilnya 5,5, mainnya di 5,5. Sebenarnya ada dua varian dari dua versi dari jarum satenya ini, tusuk satenya ini ya, gitu. Ada yang lebih besar lagi sedikit. Ini yang paling ringannya, paling kecilnya. Saya rasa nggak butuh ya terlalu besar, kecuali kita mau main di kedalaman, karena berdampak juga pada jangkauan. Kalau ringan seperti ini kan dia jangkauannya lebih jauh. Apa ya? Ini lebih pas saja selama ini dengan target saya yang nggak terlalu besar, kecuali targetnya itu ikan tuna monster, marlin, itu mungkin boleh lah ikan yang besar. Tapi kalau masih selama ikan nila, mujair, gurame, tawes, apalagi yang notabene nggak terlalu besar, lebih baik ya main di tusuk sate kecil. Itu lebih enak, lebih pas, lebih akurat, lebih banyak menguntungkan lah istilahnya. Dan model pipanya pun saya desain ini tertutup, di dalamnya terdapat styrofoam, jadi kalau jatuh itu nggak tenggelam, dia mengapung begitu. Jadi yang di belakang terbuka sengaja, ketika misalkan sudah poin mau kita sangkutkan di pohon atau apa itu masih bisa. Sengaja memang saya buka yang di belakang. Kalau yang di depan memang sengaja saya tutup. Misalkan disangkutkan di pohon atau sementara bisa. Pada dasarnya sih saya hanya menyesuaikan dengan yang saya butuhkan. Kita harus bijak dalam memilih barang itu. Saya rasa kalau senapan kencang tapi spot kita itu dangkal, jaraknya dekat, gak manfaat. Akhirnya senapan kencangnya pun nggak berguna gitu. Lagipun senapan ini kita bikin kencang pun bisa, artinya kita besarkan, kita atur jaraknya, jarak hantam dari hammernya ini kita jauhkan, artinya bisa sih gitu. Tapi yang sesuai dengan yang kita butuhkan itu yang menurut saya lebih prioritas ketimbang power, ketimbang lain-lain lah. Karena power, semua PCP saya rasa powernya sudah cukup mumpuni, semua PCP menurut saya. Tergantung dari spotnya, medannya kita seperti apa. Misalkan butuh jangkauan, itu mungkin butuh power. Misalkan butuh kedalaman, nah itu mungkin butuh mimis yang selain power juga mimis yang besar seperti itu. Kalau selama masih menggunakan tusuk sate yang kecil aja sudah mengcover semua yang kita butuhkan, saya rasa itu lebih bijak dalam memilih senapan. Meskipun untuk apa sih yang terlalu berlebihan, cuman kalau hanya untuk gaya-gayaan saja kurang bijak lah. Saya mau bilang kurang smart juga, nggak tepat. Seperti itu. Ini untuk chamber ini sebenarnya ini desain awal. Sebenarnya desain yang aslinya itu dia nyambung dengan ini dia terpisah. Karena ketika nggak saya butuhkan night vision, dia saya lepas. Saya lepas. Lalu saya pasang ketika saya butuhkan night vision. Begini. Nah, di sini terdapat tempat penyimpanan kunci. Begitu. Oh ya, kelebihan dari senapan ini itu semua baut, murni dan bautnya itu menggunakan kunci M3 ukuran 3, kunci L yang ukuran 3, semuanya serba M3, segala hal. Memang saya desain seperti itu baik sampai ke dalam, karena kalau di hutan cukup dengan satu kunci saja sudah bisa membuka semua bagian senapan. Nah, misalkan ini nih, ketika saya nggak menggunakan night vision, itu saya copot. Nah, dia memang terpisah.
Nah, dia terpisah. Jadi dia seperti ini desain awal, tapi desain yang terbaru itu sudah saya gabungkan langsung, dia agak panjang memang, kita jadikan satu. Sebenarnya lebih bagus begini kalau dari tampilannya, viewnya, cuman saya rasa yang model baru itu yang saya desain ulang, nanti saya tampilkan gambarnya, itu lebih proper sih. Jadi kita nggak perlu bongkar pasang, cukup bongkar pasang night visionnya di sini. Nanti saya bikinkan video tentang night vision ya, liputan tentang night vision saya gunakan night vision seperti apa, bagaimana, dan apa lagi ya, bahkan kuncinya kokang pun dia pakai kunci 3, semua hal, semuanya kunci 3. Nah, kecuali di bagian sini nih, ini bagian penjepit laras, dia tetap saya menggunakan kunci yang kecil karena dengan pertimbangan kalau saya pakai kunci 3 itu beratnya, pitchnya agak besar, jadi kurang mikat, kurang kuat dan berpengaruh. Akhirnya saya biarkan saja dengan standarnya, ukuran standarnya. Saya nggak tahu ini ukuran baut tanam berapa, sekitar 3 mili atau 2 mili, 3 mili kan mas, M3 apa M2 setengah lah gitu. Jadi saya menggunakan baut yang kunci L yang kecil ini, sekaligus saya pipihkan belakangnya yang saya gunakan untuk nyetel turret dari red dotnya sekaligus. Hanya ini saja, hanya 2 baut saja yang berbeda dari yang lainnya. Soalnya dengan pertimbangan tadi itu, kalau saya rubah jadi baut M6 atau M4 M5 itu kurang rigid ya, karena chamber subtrigger itu tipis sekali di bagian sini untuk jerat, untuk ngikat laras. Nah, ini larasnya pada dasarnya pendek ya. Targetnya tadinya larasnya 90 cm lah minimal, 90 cm minimal. Tapi dia hanya sampai di sini karena ada alasan tertentu, agar senyap. Peredamnya pun itu saya desain khusus, saya beli untuk dalemannya ya, daleman peredamnya saya desain khusus, saya kasih skat, glass wall dan lain sebagainya agar lebih senyap lagi. Hasilnya sih hanya suara per saja yang kencang, suaranya nggak ada, terlalu senyap, tapi saya suka karena nggak mengganggu orang lain. Seperti itu. Kalau di total mungkin larasnya sekitar berapa ya? Ya nggak nyampe 75-an, sekitar 75 cm larasnya. Masih dapat, walaupun dampaknya ya si akurasinya kurang. Karena kalau saya bikin lebih panjang lagi dia nggak nyampe, terlalu panjang di senapan gitu. Jadi saya rasa ini paling proper untuk dari segi dimensi ukurannya, dan saya sudah puas sih dengan ini. Kemarin saya hanya menyesali waktu proses bikin tabung dalemannya, rumah valve-nya dan lain sebagainya itu, si tukang bikinnya itu nggak bikin sesuai dengan pesanan, sesuai dengan gambar yang saya pesan, dan dikirim hanya sebatas alasannya sih faktor harga, seukuran harga yang saya transfer itu tadi, alasannya begitu. Cuman nggak ada deal-dealan dari awal. Harusnya dia kasih keterangan kalau emang nggak mampu, lu udah katakan nggak mampu, biar saya lemparkan ke tempat lain, ke orang lain yang mau. Tapi karena dia bilang mau sanggup, ketika saya transfer dia kirimkan barang apa adanya. Jadi saya untuk nominal semuanya itu habis banyak ya, dari itu semuanya di luar kendali, nggak sesuai dengan pesanan. Tapi kalau kita bergantung sama orang jatuhnya begitu. Oke, saya nggak suka sih. Cuman orangnya memang pada dasarnya mencela-mencela, mulutnya itu nggak konsisten, dia ngomongnya juga dia nggak sesuai dengan komitmen awal barang yang saya pesan seperti apa. Itu saya nggak suka. Lalu akhirnya saya rubah
Mungkin nggak ada yang percaya kalau ini 8 jutaan habis mungkin dengan night visionnya, dengan total hanya untuk bikin senapan baru ini dengan perlengkapan, segala set perlengkapan termasuk ongkos kirimnya, dan itu 8 juta habis kemakan. Mungkin nggak ada yang percaya, tapi memang iya. Nah, cuman kalau sudah tahu cara bikin, istilahnya lebih baik pesan ini nih, pesan dalemannya, tabung, laras, dan mekanisme triggernya sudah jadi. Nah, baru kita bikin ininya, kelengkapan yang lainnya dari 3D printing. Itu saya rasa akan lebih menekan harga jauh. Estimasi mungkin di angka 3 ribuan, 3 juta lah. Estimasi di angka itu. Kemungkinan ya. Saya juga belum nyoba. Karena saya cek-cek itu katanya bikin tabung, laras, dan triggernya ini ada yang angka 1.100.000, 1.500.000, tergantung material, ketebalan, dan lain-lain. Menyesuaikan. Saya rasa itu lebih bijak begitu, lalu kita sesuaikan 3D printing itu lebih pas menekan harga. Kalau dari saya sih, ini dari raba-raba harga. Pertama asal bikin, bahkan sampai popor pun desain awalnya nggak seperti ini, tapi begini. Hanya untuk memperpendek tujuannya. Ternyata setelah saya pesanannya itu nggak sesuai, akhirnya berubah. Harus saya jauhkan lagi, saya majukan lagi 5 cm. Akhirnya saya rubah sekalian popornya, bentuknya nggak seperti ini. Tadinya kalau begini kan dia kecil. Dan untuk bahan ini pun saya sudah bikin 3, 4 dengan ini. Itu sangat tidak dengan perhitungan sama sekali. Makanya membengkak biayanya banyak. Tapi nggak apa-apa, kepuasan itu nggak bisa terbayarkan ibaratnya. Sesuai dengan apa yang kita mau kan. Termasuk juga red dot kecil ini saya sudah pertimbangkan juga. Ternyata red dot yang kecil itu lebih praktis. Nah, ada lagi informasi dari saya kalau sebenarnya red dot yang kita gunakan ini sangat tidak proper sekali kalau kita gunakan master. Karena ada hal yang mungkin suatu saat nanti saya bikinkan videonya. Kita harus menggunakan red dot yang seperti apa paling tidak untuk tembak reaksi itu seperti apa. Karena red dot ini bukan peruntukan. Ini hanya untuk airsoft, airgun, atau mungkin hanya sebatas hal-hal yang biasa saja. Tapi kalau untuk maser atau menembak dengan target maupun sasaran, dia tidak sama sekali membantu kita. Hanya sebatas menunjukkan di sini titiknya, tapi kurang bagus. Yang beredar di Indonesia juga kurang bagus. Nanti saya bikin liputan tentang red dot yang paling tepat apa. Itu sih yang bisa kita gunakan. Karena yang harga murah itu udah pasti jelek, Kayaknya itu dulu sementara itu dulu. Nanti saya tunjukkan video fullnya tentang senapan ini, fotonya sekiranya biar enak tuh gitu. Itu dulu teman-teman, nanti kita sambung lagi di video berikutnya. Mungkin liputannya tentang night vision rancangan night vision saya, dan konsep yang saya punya tentang night vision. Nanti berikutnya mungkin saya bikin liputan tentang red dot khusus. Pengetahuan ini jarang dimiliki banyak orang, tapi mungkin banyak nggak tahu, tapi akan sangat bermanfaat. Oke, jangan lupa dan klik subrek ya, subscribe-nya jangan lupa.